Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi loyalitas pelanggan pada perusahaan Bank BCA. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Devira Azahro dengan NIM 2008 1020 1117. Yang kedua, Diah Ayu Puspita dengan NIM 2008 1020 1042. Yang ketiga, Eka Navalia Widya dengan NIM 2008 1020 1237. Yang keempat, ada saya sendiri, Elsa Dwi Pratiwi dengan NIM 2008 1020 1210. Yang kelima, Naufalia Svika Maulana dengan NIM 2008 1020 1160. Yang keenam, Abraham AHV Jitmau dengan NIM 1808 1020 1145. Dan yang terakhir ada Satrio Wibowo Bimo dengan NIM 2008 1020 1103. Untuk sebab yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan maupun konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tersebut harus mengetahui cara membangun kepuasan pelanggannya. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini, Bank BCA senantiasa memberikan produk dan layanan solusi perbankan yang berkualitas bagi para nasabahnya. Dan juga Bank BCA dalam menambah nilai tambah perusahaan, Bank BCA memberikan dan mendorong inovasi teknologi agar para nasabahnya bisa bertransaksi secara cepat dan tepat, dan tentunya dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan keamanan pada saat bertransaksi. Yang kedua yaitu menampung keluhan pelanggan. Nah, untuk menampung keluhan para pelanggan maupun nasabah ini merupakan kewajiban bagi setiap bank. Adapun dalam hal ini, para nasabah bisa menyampaikan keluhannya melalui yang pertama yaitu Halo BCA. Nah, untuk Halo BCA ini, para nasabah bisa menyampaikan keluhannya, menanyakan informasi, ataupun meminta bantuan melalui panggilan langsung dan dapat menghubungi nomor 1500888. Untuk yang kedua yaitu media sosial. Media sosial di sini berupa akun Twitter dengan akun @halobca. Dan di sini nasabah juga dapat langsung menanyakan beragam hal dan mengutarakan keluhannya. Dan yang ketiga yaitu ada email. Nah, ketika nasabah ingin menyampaikan keluhannya, tetapi keluhan tersebut cukup panjang dan detail, para nasabah bisa menyampaikan keluhannya dengan mengakses email ini. Dan untuk nama emailnya sendiri yaitu halobca@bca.co.id. Dan yang terakhir ada video call. Video call ini merupakan panggilan langsung tetapi tatap muka. Sebagai bank swasta, BCA tetap menyediakan layanan panggilan video agar nasabahnya dapat mengajukan tanya jawab kepada petugas perusahaan secara tatap muka langsung. Nilai pelanggan terhadap kualitas pelayanan Bank Sentral Asia. Nilai pelanggan terhadap kualitas pelayanan Bank Sentral Asia, penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk atau jasa berdasarkan persepsinya terhadap harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Dengan meningkatnya kualitas atribut produk dan pelayanan, maka kepuasan nasabah juga akan meningkat. Ironisnya, seringkali tetap terjadi kesenjangan antara kinerja bank dengan harapan nasabah. Seringkali nasabah mengeluhkan atas pelayanan yang diberikan bank. Salah satu contohnya adalah dalam hal antrian. Seringkali nasabah mengeluh dan menilai kalau pelayanan yang diberikan bank kurang cepat. Padahal
bank sendiri sudah berupaya memberikan pelayanan yang cepat. Tentunya di luar itu masih memungkinkan ada hal-hal lain pada pelayanan bank yang tidak sesuai dengan harapan nasabah. Sehingga perlu diketahui oleh bank hal-hal apa sajakah yang dikeluhkan oleh nasabah dari pelayanan yang diberikan bank. Jadi, kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena berhubungan dengan harapan pelanggan. Jika pelayanan yang diberikan perusahaan baik dan memuaskan, maka harapan dari pelanggan akan tercapai. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan perusahaan buruk, maka harapan dari pelanggan tidak tercapai. Dan juga sering ada masalah yang dihadapi oleh pihak PT Bank Sentral Asia Terbuka adalah adanya persaingan yang makin tajam di antara perusahaan jasa yang sejenis. Hal ini sebagai akibat makin banyaknya bank yang ada dengan berbagai produk jasa dan pelayanan untuk memenuhi nasabah, memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabahnya. Salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah kualitas pelayanan jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah. Selanjutnya adalah standar kepuasan pelayanan. Yang pertama, dengan adanya bukti langsung, yaitu kemampuan perusahaan Bank Sentral Asia dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak internal, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan seperti teknologi serta penampilan dari pegawai bank tersebut. Yang kedua ada kehandalan. Kehandalan adalah kemampuan perusahaan PT Bank Sentral Asia Terbuka untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan. Yang ketiga ada daya tanggap. Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan pada nasabah Bank Sentral Asia yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan akurat. Yang keempat ada jaminan. Pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai Bank Sentral Asia untuk menumbuhkan rasa percaya pada para pelanggan dan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, dan kompetensi. Yang terakhir ada empati. Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan atau nasabah Bank Sentral Asia dengan berupaya memahami keinginan konsumen, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami semua kebutuhan pelanggan atau nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun loyalitas pelanggan. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu apa itu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah customer loyalty, yaitu
wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa secara terus-menerus, karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk yang telah kita jual. Maka konsumen akan cenderung timbul untuk merekomendasikan produk atau jasa yang telah kita jual kepada orang terdekatnya maupun orang lain. Nah, dalam membangun loyalitas pelanggan ini, kita perlu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun komunikasi. Yang kedua, menciptakan sebuah inovasi. Yang ketiga, aktif dalam media sosial dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, meminta review atau feedback. Lalu yang kelima, membuat promosi. Nah, kita jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Untuk yang pertama, membangun komunikasi. Membangun komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen dapat meningkatkan hubungan yang harmonis. Dalam kasus contoh yang kita ambil di sini adalah Bank BCA. Bank BCA membangun komunikasi dan berinteraksi dengan nasabah melalui online maupun offline dengan perantara karyawan, sehingga kita dapat dengan mudah melakukan komunikasi dari konsumen ke perusahaan melalui Halo BCA serta nomor call center, lalu sosmed yang ada di Bank BCA. Lalu yang kedua, menciptakan sebuah inovasi. Perusahaan perlu menciptakan inovasi produk agar para pelanggan atau konsumen tidak merasa bosan, dan perlu adanya inovasi yang diharapkan dapat memudahkan pelanggan atau konsumen dalam kesehariannya. Nah, dalam contoh Bank BCA ini, Bank BCA menciptakan sebuah inovasi dengan adanya jenis tabungan ekspresi yang pembuatan rekeningnya itu full online, sehingga para pelanggan atau para nasabahnya tidak perlu datang ke cabang untuk membukakan rekening baru. Lalu, dalam penggunaan tarik tunai, Bank BCA sudah bisa menggunakan sistem tanpa kartu, sehingga hanya menggunakan handphone atau MBCA alias mobile banking. Nah, itu termasuk inovasi yang ada pada Bank BCA. Yang ketiga, aktif dalam media sosial dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, media sosial ini sebagai sarana pemasaran agar meningkatkan customer engagement, sehingga identitas bisnis perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam perusahaan Bank BCA ini, mereka sudah membuat 2 sosmed seperti Instagram Bank BCA, lalu Twitter Bank BCA. Nah, dengan adanya sosial media ini, kita dapat tahu informasi-informasi dari Bank BCA, serta sebagai sarana komunikasi antara nasabah dengan perusahaan. Maka dari itu, Bank BCA perlu mengikuti perkembangan zaman karena sekarang semuanya serba digital, serba sosial media. Inilah salah satu keutamaannya. Lalu yang keempat, meminta review atau feedback. Perusahaan perlu meminta review atau feedback untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendengarkan keluhan dan keinginan pelanggan atau nasabah. Nah, dalam Bank BCA ini, Bank BCA meminta review dan feedback kepada nasabahnya untuk meningkatkan performa dan kualitas layanannya, sehingga nasabah akan nyaman dan loyal ketika menggunakan produk layanan perbankan BCA. Nah, meminta review dan feedback ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas serta membangun komunikasi dan meningkatkan loyalitas pengguna atau nasabah dalam urusan perbankan. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir, membuat promosi. Promosi penting untuk menarik nasabah baru serta meningkatkan loyalitas pelanggan atau nasabah yang lama dengan diberikan promo yang menarik. Nah, dalam Bank BCA ini kemarin tuh sempat membuat promo, yaitu promo HUT BCA, yaitu promo ulang tahun Bank BCA. Nah, dalam promo tersebut Bank BCA menyediakan banyak berbagai promo seperti diskon ataupun cashback yang dapat meningkatkan keuntungan buat nasabah serta dapat menarik nasabah baru. Nah, itu semua tadi adalah cara membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan
oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan ini sendiri bisa disebut oleh orang-orang sebagai CLV atau Customer Lifetime Value. Nah, Customer Lifetime Value ini adalah suatu nilai laba yang diharapkan oleh suatu perusahaan karena adanya pembelian seumur hidup dari pelanggan. Nah, dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa pelanggan ini adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Karena dengan adanya pelanggan, maka akan terciptanya laba perusahaan. Nah, karena terciptanya laba perusahaan ini, maka akan tercapainya CLV dari perusahaan ini. Itu saja pengertian dari nilai seumur hidup pelanggan. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara menghitung nilai CLV. Nah, cara menghitung nilai CLV ini ada satu cara, yaitu CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi dikali dengan jumlah transaksi dikali dengan periode retensi. Nah, periode retensi ini adalah suatu periode yang akan kita perkirakan atau kita hitung, seperti contohnya kita akan menghitung CLV 5 tahun ke depan, maka periode retensinya adalah 5. Nah, dari sini sudah saya paparkan data yang saya peroleh dari web BCA sendiri. BCA sudah memberikan data di laporan tahunannya mengenai jumlah transaksi dan juga jumlah nilai transaksi pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, di sini kita juga tidak perlu lagi menotal dari masing-masing layanan yang disediakan oleh BCA seperti cabang, ATM, mobile banking, dan klik BCA, tapi BCA sendiri sudah mentotal dari masing-masing cabang, masing-masing layanan tersebut. Seperti pada tahun 2018 ini dengan total jumlah transaksi sebesar 6.382 dalam jutaan rupiah, dalam jutaan transaksi, maaf. Untuk yang nilai transaksinya sendiri pada tahun 2018 ini dengan total 27.665 dalam triliun rupiah. Nah, di sini kita hanya perlu menggunakan data ini untuk menghitung CLV. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk di sini kita pertama-tama harus mencari rata-rata dari nilai transaksi. Nah, untuk mencari rata-ratanya sendiri ini kita bisa menggunakan dengan cara menjumlah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, 19, dan tahun 2020. Dan lalu dengan jumlah tersebut kita bagi dengan jumlah dari transaksi, jumlah transaksi dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Maka dari itu saya dapatkan dengan angka rata-rata nilai transaksinya sebesar 3.234.811 rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya jumlah transaksinya dari untuk menghitung nilai CLV-nya adalah kita memakai jumlah transaksi di tahun 2020, yaitu 11.567. Tapi jangan lupa bahwa data ini adalah dalam jutaan, maka kita harus menulisnya yaitu 11.567 juta kali transaksi. Nah, tentunya nilai 11 miliar 567 juta ini bukanlah suatu nilai real atau nilai nyata yang diperoleh oleh Bank BCA, melainkan sudah dikonversi atau sudah dibulatkan oleh Bank BCA agar mempermudah kita untuk membaca laporan tahunan yang telah disediakan oleh Bank BCA ini. Nah, untuk periode retensinya seperti yang tadi setelah kita sepakati, yaitu menggunakan 5 tahun ke depan, maka periode retensinya adalah 5. Lanjut lagi, langsung saja kita ke penghitungannya. Nah, perhitungannya ini kita menggunakan rumus yang tadi yang sudah di awal PPT tadi, bahwa CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi dikali dengan jumlah transaksi dikali lagi dengan periode retensi. Nah, tadi data-data yang sudah kita peroleh yaitu 3.234.811 dikali dengan 11.567 juta dikalikan 5. Nah, dia dapatkan hasil CLV adalah 187.085 triliun 294 miliar 185 juta rupiah. Nah,
Ini menandakan bahwa perkiraan CLV dari Bank BCA ini untuk 5 tahun ke depan adalah sebesar 187.085 triliun 294 miliar 185 juta rupiah. Baik, itu saja mengenai cara menghitung nilai CLV. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara Bank BCA meningkatkan customer lifetime value-nya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yang telah dilakukan oleh Bank BCA yaitu mengembangkan pelayanan digital banking. Nah, pada akhir Desember 2021 kemarin di laman BCA menjelaskan bahwa salah satu kunci sukses dalam menjaga loyalitas dari suatu pelanggan adalah dengan cara selalu melakukan inovasi dan juga pengembangan ke dalam teknologinya. Nah, dengan adanya pengembangan di dalam teknologinya ini, maka akan lebih melengkapi fitur-fitur yang ada di mobile banking BCA dan juga akan lebih mempermudah para pelanggan dalam menggunakan mobile banking tersebut. Nah, ada beberapa pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bank BCA. Salah satunya adalah saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada memulai BCA Keyboard, lalu ada QRIS dan juga ada pembukaan rekening secara online dan masih banyak lagi ya tentunya. Tapi saya akan membahas tentang pembukaan rekening secara online. Nah, dengan adanya pembukaan rekening secara online ini, maka akan lebih mempermudah pelanggan dan pelanggan tidak perlu lagi bersusah-susah ke tempat Bank BCA dan juga antri banyak serta panas-panasan. Tapi dengan menggunakan HP atau memencet HP saja, kita bisa melakukan pembukaan secara online dan juga akan lebih mudah dan juga lebih mempercepat peningkatan dari jumlah pelanggan Bank BCA ini. Nah, untuk cara kedua, bagaimana sih BCA meningkatkan customer lifetime value-nya ini adalah dengan meningkatkan umur panjang hubungan pelanggan. Nah, pada pertengahan Maret 2021 kemarin ini, BCA memberikan penghargaan kepada para pelanggan yang telah loyal kepada Bank BCA secara bertahun-tahun dan juga dengan adanya penghargaan ini tentunya diharapkan oleh Bank BCA akan lebih memperketat lagi perhubungan antar pelanggan dan juga Bank BCA ini sendiri. Nah, untuk cara BCA yang ketiga dalam meningkatkan customer lifetime value ini adalah dengan cara mengurangi tingkat pembelutan pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan tingkat pembelutan pelanggan ini adalah suatu pelanggan yang beralih ke bank lain dan juga tidak menggunakan Bank BCA lagi. Itulah yang dimaksud dengan pembelutan pelanggan. Nah, biasanya pembelutan pelanggan ini disebabkan oleh tidak puasnya pelanggan dalam menggunakan suatu layanan. Nah, dengan begini Bank BCA ini sudah memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi tingkat pembelutan yang tinggi ini dengan cara Bank BCA lebih lagi menyeleksi karyawannya dan juga melakukan pelatihan kepada karyawannya. Nah, pelatihan ini diharapkan agar nantinya karyawan BCA ini lebih berpengetahuan tinggi dan juga lebih ramah dan sopan santun saat melakukan pelayanan kepada para pelanggan. Karena dengan berpengetahuan tinggi para karyawannya ini akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pelanggan. Nah, tentunya dengan pertanyaan yang terjawab ini, maka pelanggan akan memiliki kepuasan hati tersendiri dalam melakukan suatu layanan dan menggunakan suatu layanan tersebut. Nah, untuk pelayanan yang ramah juga tentunya akan membuat hati para pelanggannya ini menjadi semakin bergembira dan juga nyaman untuk melakukan transaksi di Bank BCA. Nah, untuk pelatihannya sendiri ini biasanya Bank BCA menggunakan metode atau teknologi seperti e-learning, lalu mobile learning, lalu seperti jarang juga menggunakan media games, video, dan juga tidak jarang juga menggunakan laman YouTube. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada beberapa data yang dikeluarkan oleh Bank BCA ini dalam laporan tahunan, yaitu dalam pelatihan karyawan. Di sini ada pelatihan karyawan mengenai manajerial kepemimpinan dan juga pengembangan diri dan lain sebagainya baik itu di tahun 2019, 2019 dan 2020. Dan juga di sini juga disediakan data mengenai
biaya-biaya pelatihan, total biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh Bank BCA dalam jutaan rupiah di setiap tahun, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 tersebut. Nah, itu saja mengenai cara meningkatkan customer lifetime value, dan juga itu saja penjelasan saya mengenai meningkatkan nilai seumur hidup dari pelanggan atau customer lifetime value tersebut. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunitas merek atau brand community. Nah, komunitas merek atau brand community ini memiliki pengertian yaitu sekumpulan orang yang mengikuti sebuah brand. Nah, di mana mereka ini memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat suatu brand. Nah, mengapa demikian? Karena dengan adanya komunitas merek atau brand community ini memberikan dampak pada sebuah brand. Nah, salah satunya adalah loyalitas pelanggan dan memperkuat nilai dari sebuah brand itu sendiri. Nah, komunitas merek ini dapat menjadi sebuah sumber inspirasi dan umpan balik atau feedback yang nantinya hal ini dapat meningkatkan atau memberikan inovasi-inovasi baru untuk produk-produk selanjutnya. Selain itu, dengan adanya komunitas merek juga dapat menciptakan sebuah efektivitas dan efisiensi dalam pemasaran suatu brand. Nah, salah satu perusahaan yang menggunakan komunitas merek ini adalah Bank BCA. Di mana Bank BCA ini memiliki beberapa sosial media yang mereka kelola. Di sini yang pertama adalah Ekspresi BCA. Nah, Ekspresi BCA ini mempunyai konten mengenai referensi menarik seputar dunia remaja. Nah, mungkin remaja-remaja yang ingin mengetahui atau ingin berbagi berita-berita terbaru, mereka bisa mengikuti sosial media yang telah dibuat oleh BCA, yaitu Ekspresi BCA. Dan yang kedua di sini adalah Good Life BCA. Nah, Good Life BCA ini memiliki konten berupa referensi gaya hidup dan tren apa yang sedang terjadi saat ini. Dan yang ketiga di sini adalah Miss Quets BCA. Nah, ini mempunyai konten yang membahas tentang panduan-panduan berbisnis bagi wirausahawan yang ingin mencari peluang bisnis baru pada saat ini. Dan yang terakhir di sini ada BCA Pay. Nah, ini salah satu sosial media BCA yang membahas tentang dunia online dan promosi yang ada di website. Nah, jadi apabila seorang nasabah ini ingin mempunyai hobi dan ingin belanja online, nah, mereka dapat bergabung dengan fanpage yang BCA miliki ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai brand community atau komunitas merek. Berikutnya, mengelola hubungan dengan pelanggan. Ketika pelanggan menemukan merek dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka, jadi ada kesempatan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan mempererat hubungan dengan pelanggan. Ada 3 hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, personalisasi pemasaran. Memastikan merek dan pemasaran sesuai dengan profil pelanggan adalah sebuah tantangan. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, perusahaan harus tetap berhati-hati untuk tidak menghilangkan layanan secara langsung. Meskipun teknologi bisa membantu CRM dalam memenuhi permintaan layanan pelanggan. Karena kenyataannya masih banyak pelanggan yang lebih suka berbicara langsung dalam mendapatkan lebih banyak layanan pribadi. Misalnya saja,
para orang tua yang masih gagap teknologi. Mereka merasa lebih nyaman menggunakan layanan langsung daripada layanan canggih yang kurang bisa dipahami cara penggunaannya. Yang kedua, karyawan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien. Bank BCA selalu memberikan layanan terbaru dalam membuat para nasabah nyaman dalam bertransaksi. Salah satu contohnya, Electronic Banking Center. Nah, nasabah dapat mengakses banyaknya informasi mengenai produk, layanan, maupun promo yang diberikan BCA. Yang ketiga, dalam beradaptasi dengan keinginan pelanggan yang selalu meningkat, maka pemasar harus melakukan izin pemasaran, di mana pemasar tidak lagi menggunakan kampanye media massa, melainkan hanya proaktif seperti mengirim pesan ketika calon pelanggan menyatakan kesediaannya untuk menjadi lebih terlibat dengan merek. Misalkan nih, All Center Bank BCA dan Halo BCA, yang dimana layanan ini untuk berkonsultasi antara customer service dengan pelanggan mengenai semua informasi, produk, dan layanan lainnya. Lalu berikutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah personalisasi pemasaran adalah pemberdayaan pelanggan. Sangat penting memahami cara memasarkan merek dengan memperhatikan berbagai macam minat pelanggan, agar pelanggan lama maupun baru tetap menggunakan produk dan layanan perusahaan tersebut. Contohnya, Bank BCA memberikan produk dan layanan yang lebih canggih untuk para nasabah agar mudah dalam bertransaksi. Ada banyak produk dan layanan yang dihasilkan BCA. Salah satu contohnya BCA Mobile sebagai layanan akses perbankan elektronik MBCA. Yang terakhir, ulasan dan rekomendasi pelanggan. Ulasan dan rekomendasi pelanggan dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan pelanggan dalam mengeluh mengenai produk dan layanan. Perusahaan menyediakan formulir saran, nomor bebas pulsa, situs web, ataupun alamat email yang memungkinkan komunikasi antara customer service dengan pelanggan. Nah, misalkan nih, Halo BCA. Halo BCA itu layanan bantuan untuk nasabah dan non-nasabah untuk memperoleh informasi seputar BCA, pengajuan request, pemberian saran, maupun komplain selama 24 jam tanpa pulsa. Lalu, kalau misalkan keluhan pelanggan diselesaikan secara memuaskan, pelanggan mungkin memberitahu orang lain melalui mulut ke mulut, ataupun mengulasnya lewat media sosial atau web. Nah, kalau misalkan ada ulasan negatif itu ada celah pada produk dan layanan yang dimiliki. Jadi, perusahaan bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Tapi masih banyak pelanggan yang mungkin memilih untuk tidak mengeluh. Sehingga perusahaan harus secara proaktif memantau media sosial ataupun web, yang dimana keluhan dan umpan balik pelanggan bisa ditayangkan. Sekian materi loyalitas pelanggan pada perusahaan Bank BCA. Terima kasih.